Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah ila muallif hadha al-kitab al-Imam Qutb ad-Da'wah wal Irsyad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad an Allah yanfa'una bi barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Ya khairun tafa'abiya wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan muqaddimah daripada kitab Risalatul Mu'awanah karya seorang ulama besar yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Rasulullah wa qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyablugha syahidu minkumul ghaibah. Liyablugha ingin toh nyampeaken sapa asyahidu wong kang nyekseni, tegese para sahabat, minkum saking sira kabeh al ghaibah maring wong kang ghaib, yang tidak menyaksikan, yang tidak bertemu langsung. Jadi seorang sahabat ketika ngaji langsung dengan Rasulullah, belajar langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan saat itu atau tidak ngaji langsung dengan Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah, walaupun ilmu yang sedikit, satu ayat, dua ayat, atau hadis-hadisnya Rasulullah, untuk disampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan. Farubba hamil fikhin, mongko nyongko wong kang anduweni ilmu, fakih di dalam ilmu, ila man huwa afqahu minhu, ila man maring wong huwa utawi man afqahu iku luwih fakih, luwih alim minhu saking man. Jadi kadang orang itu berpikir bahwa kita alim, menyampaikan sesuatu kepada orang yang kita sampaikan, tapi kadang orang yang kita sampaikan itu lebih alim daripada kita. Kayak zaman, ya mungkin sekarang pun banyak, ada guru mungkin punya santri, seorang kiai punya santri, mungkin santrinya lebih alim daripada kiainya. Nah, ini banyak yang seperti itu. Warubba hamil fikhin laisa bifaqihin. Dan kadang ada orang yang merasa dirinya memiliki ilmu padahal dia sebenarnya tidak memiliki ilmu, bukan orang alim sebenarnya. Banyak zaman sekarang. Jadi apalagi casing zaman sekarang tuh sangat mudah dibeli. Kalau semoga orang-orang kita bisa terjaga, jangan gampang tertipu sama casing. Kadang casing itu yang membuat kita tertipu. Casingnya seperti ulama, tapi sebenarnya dia bukan ulama. Siapa ulama? Ulama adalah orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama siapa? Innama yasyallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah termasuk daripada ulama. Nah, kalau misalkan ada orang casingnya seperti ulama, pakaiannya seperti ulama, dandanannya seperti ulama, tapi dia menghujat orang, mencaci orang, maki-maki orang, ghibah, ngajak ghibah rame-rame. Kita datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ta'lim, kita sebenarnya datang untuk apa? Untuk menuntut ilmu,
untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Rasulullah. Tapi sampainya di majelis tersebut yang kita dengarkan adalah ghibah, bicarakan aib orang. Maka orang ini dia menjadi sabab sekian banyak orang yang hadir bermaksiat kepada Allah, yaitu ghibah rame-rame. Maka orang ini berarti tidak takut dengan Allah. Maka orang yang seperti ini tidak masuk kategori ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi wong da'a iku kang ngajak ngundang sapa man ila huda maring petunjuk, kana mongko ono apa hudan lahu kadue man minal ajri saking ganjaran mithlu ujuri man tabi'ahu. Jadi orang yang mengajak ke jalan yang baik, jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalan hidayah, jalan yang memperoleh ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan memperoleh pahala seperti orang yang mengikutinya. Kita ngajak orang sholat sampai orangnya melakukan sholat, berarti kita dapat pahala seperti orang yang melakukan sholat. Kita ngajak orang untuk bersedekah, kemudian orangnya mau melakukan sodakoh, maka kita pun memperoleh pahala sodakoh seperti orang yang mengeluarkan sodakoh. Layan kusu ora kurang apa dzalika min ujurihim saking ganjaran-ganjarane tabi'ah syai'an sawiji-wiji. Jadi kita pun kalau orang ini misal yang sodakoh itu dapatnya 1000, kita pun dapat 1000 yang mengajak. Ada orang melakukan sholat sampai misal sholat duha 4 rakaat, dia dapat pahala berapa? Kita pun dapat seperti orang yang melakukannya. Seperti itu. Kemudian wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu. Begitu pula kalau ada orang yang mengajak ke jalan yang tidak Allah ridhoi, ke jalan kesesatan, maka orang yang mengajak ini memperoleh dosa sama seperti orang yang melakukannya. La yankusu dzalika min athamihim syai'an. Tidak berkurang daripada apa yang dia perbuat sedikit pun. Jadi kalau orang yang melakukan dosa itu dapat dosa 1000, yang mengajak pun dia pun memperoleh dosa 1000. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata nalikone wis mati sapa ibnu Adam, anak putu Adam, in qata'a mongko putus apa amaluhu amale ibnu Adam, illa min thalathin kejaba 3 perkara. Rupanya sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Ingkang pertama inggih menika, yang pertama adalah sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu kang den paringi manfaat, awaladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Lah begini, zaman sekarang ini dalil ini sering digunakan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia itu terputus amalnya. Maka kenapa mesti doain orang yang sudah meninggal? Kan sudah terputus amalnya. Kenapa mesti kita sodakoh dihadiahkan kepada orang yang meninggal? Kan sudah putus amalnya. Orang sudah mati ya mati aja, sudah selesai berarti amalnya. Ini maksud daripada hadis ini, bahwa setiap ibnu Adam yang meninggal dia sudah putus amalnya. Maksudnya putus amalnya itu apa? Dia sudah tidak bisa beramal apa-apa. Dia tidak bisa melakukan sholat lagi, orang sudah mati. Masa dia mau sholat? Kemudian apakah dia bisa zakat? Ya dia sudah mati, dia nggak mungkin mengeluarkan zakat. Dia sudah meninggal, masa iya dia mau haji? Sudah meninggal ya sudah, dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Untuk dia sendiri terputus amalnya. Dia yang meninggal, ibnu Adam yang meninggal, sudah tidak bisa melakukan amal lagi. Tapi dia yang sudah meninggal ini akan tetap memperoleh pahala apabila ketika di dunia ini dia melakukan 3 perkara. Bisa menjalankan 3 perkara ini. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Dia pernah melakukan sodakoh jariyah. Misal dia mengeluarkan uangnya untuk beli keramik di masjid.
membantu pembangunan masjid, dia beli semen. Selama masjid itu masih ada, selama masjid itu masih digunakan untuk ibadah orang, maka dia tetap memperoleh pahala walaupun dia sudah meninggal. Kalau misalkan masjid itu yang sholat 1000 orang, maka dia pun dapat pahala dari ibadahnya 1000 orang itu tadi. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ini apa? Misal ada orang ketika semasa hidupnya dia mengajarkan ilmu, mengajarkan bagaimana sholat yang benar kepada masyarakat di sekitarnya. Dia mengajarkan bagaimana zakat yang benar. Dia mengajarkan bagaimana puasa yang benar. Dia mengajak orang untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengajak untuk berzikir. Sampai ternyata dia meninggal dunia. Akhirnya yang masih hidup, yang dulu menjadi muridnya, jadi santrinya, dia tetap melakukan sholat. Dia tetap menjalankan ibadah puasa. Dia mengeluarkan zakat. Dia pun melakukan ibadah haji. Dia tetap bersolawat. Dia tetap berzikir. Ilmu yang seperti ini yang sudah disampaikan kepada yang masih hidup, pahalanya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal, yaitu gurunya itu tadi. Maka beruntung orang yang mengajarkan ilmunya. Jadi jangan salah paham dengan keterangan hadis ini. Jangan dikira kalau hadis ini terputus amalnya berarti sudah berhenti total. Enggak seperti itu. Berhentinya tuh dia nggak bisa beramal lagi, tapi dia masih dapat kiriman pahala dari orang yang masih hidup karena perbuatannya dia ketika masa hidupnya. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Dia ketika hidup mendidik anaknya dengan baik, memberi pendidikan kepada anaknya dengan baik, memberi pelajaran kepada anaknya dengan baik, membesarkan anaknya sampai anaknya menjadi anak yang dewasa, anak yang besar, menjadi anak yang soleh. Anaknya ketika sudah meninggal mendoakan, bapaknya sudah meninggal, didoakan sama anaknya, Allahumma ghafir li wali walidayya, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Ini seorang anak memohon ampun kepada Allah dan memohon ampun buat kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Maka doa-doa dari anak yang soleh ini akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka penting mumpung kita masih hidup, kita harus mendidik anak-anak kita dengan baik, menuntun anak kita yang baik. Jangan hanya sekedar dibesarkan fisiknya saja, tapi kita pun harus membesarkan roh anak kita. Roh anak kita dengan apa? Dengan dibiasakan anak kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan anak kita dengan mempelajari ilmu agama. Biasakan anak-anak kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dibiasakan anak kita diajak ziarah ke rumah ke makam kakek-kakek kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Supaya nanti ketika kita sudah meninggal, anak kita pun bisa meneruskan apa yang telah kita perbuat semasa hidup kita. Jadi nanti kita meninggal dunia, anak kita mendoakan kita. Dan kemudian mendidik anak kita supaya anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kata Rasulullah, kalau kepingin anak-anak kita berbakti kepada kita, kita pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbakti kepada orang tua kita. Jangan cuma kita nuntut anak kita berbakti kepada kita, tapi kita tidak mencontohkan dan kita tidak melakukan diri kita berbakti kepada orang tua kita. Kata Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'akum wa'ifu ta'ifun nisa'akum. Berbakti sira kabeh marang wong tuane sira, berbakti kalian semua kepada kedua orang tua kalian semua, maka niscaya bakal berbakti anak-anak kalian kepada kalian semua. Jadi kalau kita kepengen anak kita berbakti, kita pun harus berbakti kepada orang tua kita. Jangan bikin sedih orang tua kita, jangan bikin kecewa orang tua kita. Senangkan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Insya Allah orang tua kita ridho kepada kita, nanti pun anak kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ajwadukum utawi apik-apike sira kabeh badi sawise ingsun iku rajul allamal ilma,
kang mulang sapa rajul ing allamal ilma kang mulang sapa rajul ilmu fanasyarahu lan nyebarake ilmu. Jadi sebaik-baik di antara kita adalah orang yang faham ilmu kemudian mengajarkan ilmunya dan menyebarluaskan ilmu yang kita miliki. Jadi kalau orang alim jangan cuma diem buat dirinya sendiri. Kalau orang pengen masuk surga jangan sendiri. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga diri kalian mungkin ketika kita berbuat salah, kita ingat dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi jam 9 pagi saya bohong. Ya Allah, ampuni dosa saya, tobat sama Allah. Tapi kalau kita yang berbuat salah, mungkin kita bisa ingat dan kita memohon ampun kepada Allah. Cuman kadang ketika wa ahlikum naro, dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Ketika anak kita ada di depan kita, mungkin anak kita berbuat salah, kita bisa ngingetin. Tapi kalau anak kita lagi pergi jauh, main dengan tetangga kita, apa kita tahu anak kita berbuat baik atau benar? Maka kita pun harus jaga lingkungan kita. Ayo kita ajarkan ilmu yang kita miliki kepada tetangga-tetangga kita. Akhlak yang sudah pernah kita dengar dari akhlaknya Rasulullah, kita lakukan dan kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga apa? Kalau kita peduli dengan tetangga-tetangga kita, maka diharapkan tetangga kita pun akan menjadi orang-orang yang baik. Sehingga ketika lingkungan kita sudah baik, anak kita mau main dengan tetangga kita pun insya Allah akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misal di rumah dididik yang baik, tapi lingkungannya orang-orangnya pada makan narkoba, khawatir kita mau lepas anak kita main dengan tetangga, khawatir. Maka ayo kita jaga anak-anak kita. Semoga Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan sahabat-sahabat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ajwadukum ba'di rajulun 'allamal ilma fanasyarahu. Yub'atsu yaumal qiyamah, den tangiake sapa rajul yaumal qiyamati ing dalem dina kiamah ummatan wahidatan, hale dadi umat kang siji. Jadi nanti kita akan bangkit menjadi satu umat. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu utawi makhluk kulluhum, ya sekabehe makhluk iku yusalluna padha ndongaake sapa makhluk alal muallimin nas al khaira, ing atase wong kang mulang manungsa al khaira ing kebagusan. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia, ketahuilah seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu akan mendoakan kita. Maka beruntung orang yang punya ilmu, ayo sampaikan. Ayo kita ajarkan kebaikan kepada sesama manusia, karena ketika kita menyampaikan, mengajarkan kebaikan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan kita, mendoakan orang yang mengajarkan manusia dengan kebaikan. Hatta hitanul ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air, yang ada di lautan, semuanya mendoakan kita. Berapa jumlahnya ikan? Ada yang bisa ngitung nggak? Berapa jumlah ikan yang ada di lautan? Ada yang bisa ngitung? Semua ikan yang ada di lautan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang punya ilmu dan mengajarkan ilmunya itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu bakal mengangkat orang-orang yang ahli ilmu di antara kalian semua dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu dengan beberapa derajat. Tapi ilmu ini kita pun bukan hanya sekedar tahu ilmu dan mengajarkan, kita pun ayo bareng-bareng untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui.
Jadi kita sudah belajar sama kiai kita dapat ilmu sedikit, amalkan. Jalankan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita dapat ilmu lagi, kita amalkan. Kita dapat ilmu lagi, kita jalankan. Semaksimal mungkin ikhtiar kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah sampai kepada kita daripada ilmu-ilmu yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alim ini nanti kalau tidak mengamalkan ilmunya, bahkan kalau ada ulama yang menjual dalil-dalilnya untuk kepentingan nafsunya, kepentingan golongannya, kepentingan pribadinya, kepentingan duniawinya, ini orang-orang yang seperti ini bakal diancam. Jadi akan diancam karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita semua. Apa yang telah kita tahu tentang ilmu, ayo kita amalkan, ayo kita jalankan sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu utawi makhluk iku kulluhum utawi makhluk ya sakabehane makhluk iku iyalullah, keluargane Allah taala. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, segala sesuatu selain Allah taala itu adalah makhluknya Allah. Seluruh makhluk itu adalah keluarganya Allah taala. Wa ahabbuhum lan utawi paling disenengine makhluk ilallahi mari Allah taala iku anfa'uhum la'iyalih, paling manfaat untuk keluarganya Allah. Keluarganya Allah siapa? Makhluk. Jadi kalau ada manusia bisa memberi manfaat buat orang lain, bisa memberi manfaat buat orang banyak, bisa memberi manfaat buat makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik orang adalah yang paling bisa memberi manfaat buat keluarganya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan buat makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malah justru kita diperintahkan untuk memberi manfaat kepada sesama manusia, tapi banyak yang terjadi orang itu justru bikin susah orang lain. Kadang kelihatannya ngajarkan ilmu, tapi ternyata dia menyampaikan kebatilan. Kelihatannya dia menyampaikan seakan-akan akan menyampaikan kebaikan, padahal dia nyaci orang, menghujat orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita menyakiti makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'u lan ora kuwasa sapa ahadun sawijining wong ayyan fa ing entoh paring manfaat khalqallahi ing makhluke Allah taala bimithli da'watihim kelawan semisale doane makhluk ila babillahi maring pintune Allah taala, bita'rifihim kelawan mengenalkan him orang-orang baik, ma yajib ma ing barang yajibu kang wajib lahu kadue Allah taala minat tauhidi saking tauhid wa ta'ah lan saking ta'ah, wa tadhkirihim lan ngelingake para ulama bi ayatihi kelawan ayat-ayate Allah wa alaihi lan kekasih-kekasih Allah, wa tabsyirihim lan paring kabar gembira ulama birahmati kelawan rahmati Allah, wa tahdhirihim lan ngelingake ulama min sukhtihi saking murkane Allah taala al-waqi'i kang tumibo bil muta'arridina kelawan wong-wong kang berpaling lahu kadue Allah minal kafirina saking wong-wong kafir, wong-wong kufar, wal fasiqina lan wong-wong fasik. Jadi para ulama itu akan menyampaikan ilmu-ilmu yang menjadikan tauhid kita tambah bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu tauhid ini kenapa kita dianjurkan dulu di pesantren, kalau yang
Pada belajar dulu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama wajib kadue saben menungso ma'rifatul ilahi bistiqani, kongkon podo ma'rifat maring Allah Ta'ala kelawan yakin. Kita disuruh ma'rifat kepada Allah kelawan yakin. Ini pertama wajib bagi manusia. Kita belajar tentang ilmu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Seperti kita belajar sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, sampai mutakalliman. Ini kita suruh menghafal itu. Kenapa? Sebenarnya kalau kita benar-benar paham tentang sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, kita paham sifatnya Allah Sami'un. Allah Maha mendengar. Ya Allah, saya mau ngomong begini, Allah dengar. Saya mau bohong, Allah dengar. Saya mau menggunjing orang lain, mau ghibah, Allah dengar. Saya mau fitnah orang, Allah dengar. Saya mau ngomong yang gak benar, Allah pun dengar. Jadi apapun yang kita ucapkan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini baru kita dari satu sifat wajibnya Allah, yaitu Allah Maha mendengar. Kemudian basirun, Allah Maha melihat. Kita mau melangkah ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melihat. Kita mau berjalan ke jalan yang tidak baik, Allah melihat. Kita mau bermaksiat kepada Allah, Allah pun melihat. Kita mau menyakiti orang, Allah melihat. Sehingga apa? Baru dari dua sifat, yaitu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, kita bisa terjaga diri kita. Ada muraqabah di dalam diri kita, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita wajib belajar tentang itu. Yang pertama wajib kita pelajari adalah tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'ah, dan bagaimana caranya kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita belajar ilmu tentang ma'rifah billah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya Allah, kita pun harus belajar tentang sesuatu yang wajib kita kerjakan. Kayak misal, kita wajib melakukan sholat. Maka kita harus tahu tentang ilmunya sholat. Dan apa yang terkait dengan sholat, kita pun harus pelajari. Oh, yang terkait dengan sholat adalah wudhu. Berarti kita pun harus belajar arkanul wudhu, syurutul wudhu. Kemudian kita harus belajar sholat. Maka kita akan melakukan sholat. Maka kita pun harus belajar arkanus sholat, syurutus sholat, dan sebagainya. Sehingga ibadah wajib kita bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama itu pun juga menyampaikan peringatan kepada makhluk-makhluknya Allah bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya Allah. Memberi peringatan, mengingatkan jangan sampai makhluknya Allah berbuat salah, diingatkan oleh para ulama, dan mengenalkan para ulama ini kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan. Makanya banyak ulama kadang bercerita tentang orang-orang saleh. Banyak ulama bercerita tentang imam-imam di dalam Islam, ulama-ulama kita terdahulu. Banyak yang diceritakan oleh kiai-kiai kita. Guru-guru kita banyak yang menceritakan tentang kisah-kisahnya tabi'in. Guru-guru kita banyak bercerita tentang kisahnya para sahabat. Guru-guru kita banyak bercerita tentang ceritanya para anbiya. Guru-guru banyak cerita tentang ceritanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sering mendengarkan kisah-kisahnya orang saleh, maka kita pun akan terbangun, termotivasi untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tabsyirihim birahmatihi, lan memberi kabar gembira para ulama itu dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bukan hanya sekedar nakut-nakutin saja, seakan-akan
Tidak ada kasih sayangnya Allah. Allah itu memulai Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayangnya yang Allah dulukan. Bahkan kasih sayang Allah itu melampaui murkanya Allah Ta'ala. Jadi lebih banyak rahmatnya Allah daripada murkanya Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa manusia, ketika kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Memohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan ketika manusia itu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, orang itu memperoleh kedudukan yang tinggi. Apa kedudukannya? At-taibu minadz-dzambi habibur rahman. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya adalah kekasih Allah. Jadi kalau ada orang bertobat, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Orang yang seperti itu memohon ampun, bertobat kepada Allah, dia menjadi kekasihnya Ar-Rahman, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kedudukan yang sangat tinggi, yaitu kedudukan menjadi kekasih Allah Ta'ala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Bersih, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang begitu indah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari segala kotoran-kotoran zahir maupun batin. Jadi ketika manusia mau bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada orang, itu jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan labelnya Allah, Allah itu menjuluki dirinya dengan apa? Senang dengan mengampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering kita baca di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ngampuni. Jadi senang memaafkan, itu senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'fu anna, ya Allah ampuni kami, ampuni. Jadi Allah sendiri itu senang ngampuni hambanya. Maka ayo kita sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa tahdhirihim, dan ulama itu memberi peringatan min sukhtihi dari murka-murkanya Allah. Hati-hati, jangan pada berbuat salah, jangan pada berbuat maksiat kepada Allah supaya terhindar daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi peringatan bahayanya api neraka, ganasnya api neraka. Karena neraka itu sedingin-dinginnya bara api neraka, kalau diinjak pakai telapak kaki, otak itu akan mendidih. Ini sedingin-dinginnya, naudzubillah, naudzubillah. Jadi semoga kita terhindar dari api neraka. Al-waqi'i bil muta'arridina. Al-waqi'i kang tumibo bil muta'arridina kelawan wong-wong kang podo berpaling lahu maring Allah minal kafirina, saking wong-wong kafir, wal fasiqin, lan wong-wong fasik. Jadi orang-orang yang kita harus hindari, kita harus jauhi, dan harus kita berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi diri kita supaya tidak tergoda, terbawa, yaitu dari orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Kita memohon supaya Allah melindungi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kafir dan orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita semua orang-orang warga Nahdliyin, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, beruntung kita masih punya guru-guru, masih punya orang-orang saleh, banyak ulama-ulama kita. Ayo kita berpegang teguh kepada ulama-ulama kita yang kencang sudah. Jangan sampai kita lepas. Jangan kita gampang tertipu dengan ulama-ulamaan. Ulama yang baru yang belum tahu sejarahnya, belum tahu riwayatnya. Pegang teguh dengan ulama-ulama kita terdahulu. Guru-guru kita dipegang yang erat. Karena seorang ulama ini orang yang nanti kelak di akhirat Allah selamatkan, insya Allah guru-guru kita semua pun Allah selamatkan, itu bisa menolongi kita semua. Karena apa? Ada riwayat neraka itu pernah ngucap, Juz ya mu'min, cepat lewat wahai orang mukmin.
Fa in nur tudfi'un nari, karena sesungguhnya cahaya imanmu memadamkan apiku, kata neraka. Jadi kalau ada ulama nih, guru-guru kita nanti pada lewat di Shiratal Mustaqim, kata neraka ini ngomong, "Cepat lewat wahai orang mukmin. Karena sesungguhnya cahaya keimananmu akan memadamkan apiku." Akhirnya makanya banyak ulama yang lewat seperti kilat, cepat di dalam melewati Shiratal Mustaqim sampai ke dalam surga. Nah, nanti ulama ini ketika dekat dengan santrinya, dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang sering mendoakan, itu nanti akan bilang sama neraka. Kalau misalkan ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, "Wahai neraka, itu dia di bawah adalah orang-orangku, orang yang dulu pernah belajar kepadaku. Wahai neraka, itu adalah orang-orang yang sering mendoakan aku. Keluarkan orang itu dari neraka, dari apimu, wahai neraka. Kalau tidak engkau keluarkan, aku akan turun dan aku tidak peduli kalau nanti apimu akan padam." Akhirnya dikeluarkan orang-orang. Maka ayo kita berpegang teguh kepada ulama. Semoga Allah akan selamatkan kita, selamatkan ulama-ulama kita, dan kita pun akan diselamatkan kelak di akhirat dan masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hatsani lan teman-teman wis dorong ni ingsun alam tithali ing atase ngikuti hadzal amril azim. Ikilah perkara kang agung, wa akada raghbati lan teman-teman kuate keinginane senenge ingsun fis sa'i ing dalam mewujudkan ila tahsili hadzal wa'dil karimi maring ngolehake ikilah janji kang agung alwaqiina kang tumiba fil ayati ing dalam ayat-ayat Al-Qur'an wal akhbari lan ing dalam pira-pira hadis Kanjeng Nabi allati dzakartuha kang wis nyebut sapa ingsun muallif ha ing akhbar wa ma fi ma'naha lan apa-apa ing dalam pira-pira maknane akhbar mimma lam adzkurhu saking pira-pira perkara ingkang dereng disebut. Soalun min ba'di sadati apa soalun ngarepan min ba'di sadati saking pira-pira sayyid. Sadikun hale teman-teman fil iradati, hale temenan fil iradati ing dalam nyuwun salikin lisabilillah. Jadi ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini mengarang kitab ini. Pertama, beliau kepengin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang di dalam ayat-ayatnya Allah taala. Kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengarang kitab ini juga untuk menjalankan tentang apa yang telah datang di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini mengarang kitab ini, menulis kitab ini adalah untuk memenuhi permintaan teman dekatnya, yaitu ada seorang sayyid, seorang habib itu yang meminta kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk menulis nasihat, untuk dirinya. Iltamasa min an aktuba lahu wasiyatan ing yang toh nulis sapa ingsun wasiyatan ing wasiat yantafi'u biha, mugi-mugi Allah paring manfaat biha kelawan wasiat. Fa ajabtu ila dzalik, moko memenuhi sapa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ila dzalik maring mengkono-mengkono raqiban hale senang fi ma taqaddama minal imtithal awami, hale senang fi ma ing dalam barang taqaddama kang wis disit milal imtithali saking perkara kang memenuhi lil awamiri maring perkara-perkara wal fauzi bithawabi lan begjo bithawabi kelawan ganjaran wa fi ma'unatillahi lan ing dalam pitulungane Allah Subhanahu wa taala wa ayyakuna lan iyyata ana sapa subhanahu Allah Subhanahu wa taala fi hajati ing dalam hajati ingsun ala wifki ma
akhbara bihi rasulahu. Ala wifki ing atase nulung ma akhbara kang wis teka bihi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu fi qoulihi alaihi salatu wassalam, man utawi wong kana ana sapa wong fi hajati akhihi ing dalam hajate sedulure man kana ana sapa Allahu Allah fi hajati. Jadi setelah Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah datang di dalam ayat-ayatnya, dan Habib Abdullah ini menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad pun yang ketiga memenuhi keinginan saudaranya, sahabatnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad yang meminta kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad untuk menulis wasiat. Karena itu pun sekaligus untuk menjalankan hadisnya Rasulullah, siapa yang bisa memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat yang ada pada dirinya. Wallahu fi aunil abdi, lan wallahu lan utawi Allah iku fi aunil abdi ing dalam mitulungani hamba, makana selama ono sapa al abdu hamba iku fi auni akhihi ing dalam nulungi sedulure abd. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya lain. Jadi kalau kita mau menolong orang lain, maka Allah pasti akan menolong kita. Maksudnya seperti itu. Wa ana lan utawi ingsun iku astaghfirullah, nyuwun ampun ingsun Allah maring Allah, wala aqulu lan orang ngucap sapa ingsun inna niyati satuhune niate ingsun fi wad'i hadhihi risalati ing dalam nyusun ikilah risalah iku maksuratun terbatas ala hadhil maqasidil hasanati ing ngatasé maksud-maksud kang becik ad-diniyati kang sifate agama. Kaifa bagaimana? Wa analan utawi ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun ma indi ing ngatasé apa-apa sing ana ning ingsun minasyahwati saking pira-pira syahwat al-khafiyah kang samar. Jadi Abu Abdullah al-Haddad niki orangnya tawadhu luar biasa. Dalam rangka tawadhu'nya beliau bilang bahwa saya ini menulis ini sadar bahwa saya ini banyak kekurangan, dan saya ini mengetahui kekurangan yang ada di diri saya. Saya itu ilmunya sedikit dan saya masih banyak syahwat yang ada di dirinya yang masih samar. Jadi sadar tentang itu. Tapi ini dalam rangka tawadhu'nya beliau. Kalau kita menilai beliau, ya sudah orang-orang yang ma'rifah billah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ulamanya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wal hududun nafsiyah, lan bagian-bagian nafsu, beliau masih memiliki nafsu yang ada di dalam dirinya. Wa iradati dunawiyah, wal iradati lan kekarepan ad-dunawiyah kang sifate dunyawiyah. Wa ma ubarri'u nafsi, lan ora bakal biaraken nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu, satuhune nafsu iku temen-temen ngajak apa nafsu bisu iklawan kaalanan illa ma rahima rabbi, kejaba kang paring weras sapa rabbi Allah taala. Inna rabbi satuhune pangeran ingsun iku ghafurur rahim, maha pengampun maha penyayang. Wan nafsu lan utawi nafsu iku aduwun, nafsu itu musuh. Wal aduwu lan utawi musuh la yu'manu iku ora bakal ngerasa aman, ndak bakal membiarkan kita. Jadi kalau musuh itu pasti ya kepinginnya menghancurkan kita. Itulah musuh. Nah, musuh yang paling utama itu sebenarnya nafsu di dalam diri kita. Bal hiya a'da al-a'da'i. Bahkan sesungguhnya yang namanya nafsu itu ya musuh yang sejati. Sesungguhnya musuh itu ya nafsu itu, kama qala kaya wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika utawi a'da aduwika iku nafsuka nafsune sira allati baina jambaik. Sesungguhnya nafsu yang paling musuh yang paling nyata, musuh yang paling utama
ada pada dirimu. Musuh yang paling bahaya untuk diri kita adalah nafsu dirimu. Musuh yang nyata adalah nafsu yang ada pada dirimu, allati baina jambaik, yang ada di antara dua tulang ini. Jadi nafsu yang ada di diri kita ini jauh lebih bahaya. Maka ayo kita bareng-bareng memohon kepada Allah supaya Allah ini bisa menjaga diri kita, melindungi diri kita dari bahaya nafsu. Nafsu ini yang pertama benar-benar mengajak kita untuk ke jalan tidak baik. Tapi kalau kita lawan terus nafsu itu, dari ammaratun bisu kita lawan terus, nanti nafsu itu akan berubah menjadi nafsul lawwamah. Jadi kadang kepingin baik, kadang kepingin gak baik, kadang kepingin taat, kadang tidak kepingin taat, kadang berbuat baik, kadang bermaksiat. Ini lawwamah, masih bolak-balik, gak stabil. Dipaksa lagi nanti akan menjadi nafsul mutmainnah. Kalau nafsu itu kita lawan lagi, nanti nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah. Walillahi lan iku kadue Allah taala darul qaili utawi permatane wong kang ngucap haitu yaqul ta'arraf nafsaka la ta'man ghawa ilaha fannafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Ta'arraf, kenalilah, nafsaka nafsune sira, la ta'man ojo ngrasa aman sapa sira ghawa ilaha ing hirup pikuke nafsu, godaane nafsu. Fannafsu mongko utawi nafsu iku akhbathu kotor, min luwih kotor min sab'ina syaitanan saking 70 setan. Jadi nafsu itu benar-benar kotor. Mula ayo kita bareng-bareng, semoga Allah melindungi kita mujahadah mumpung di bulan Ramadan ini. Ayo kita mujahadah yang sungguh-sungguh untuk melawan nafsu kita. Nafsu kita yang senengan nonton HP nih. Jangan sampai dalam HP itu buka-buka yang nggak benar. Nonton aurat-aurat yang mengundang syahwat. Ayo nafsu mata ini kita lawan. Telinga kita yang ibu-ibu kadang suka ngerumpi. Ayo kita lawan nafsu kita. Jangan telinga kita dibiasakan untuk mendengarkan aib orang. Nafsu kita, mulut kita pengen ngomong banyak, gunjing orang, buka aib orang, dan ayo kita lawan. Jangan sampai nafsu ini, mulut kita ini terbawa oleh nafsu untuk membuka aib-aib orang. Hati kita yang nafsunya menginginkan untuk hasud, takabur, iri, dengki, sombong, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Nafsu yang menginginkan seperti itu pada hati kita, ayo kita lawan. Jangan sampai nafsu ini membawa diri kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah berikan manfaat dengan apa yang saya sampaikan ini. Ini masih di muqaddimah. Jadi muqaddimah saja belum selesai ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan manfaat buat saya pribadi dan seluruh yang mendengarkan. Dan Allah akan bukakan ilmu kepada kita dengan ilmu-ilmunya. Arif billah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan ilmu yang banyak, yang manfaat, yang menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر الأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.